Baik, kawan-kawan dimanapun Anda berada, kali ini kita akan ikuti ngobrol bareng finalis Duta Bahasa tahun 2020. Ada podcast live streaming Banten News pada sore hari ini. Tentunya kawan-kawan semua pada ingin tahu ya, bertanya-tanya hal apa yang akan kita perbincangkan kaitannya dengan para finalis Duta Bahasa tahun 2020 ini. Telah hadir di studio Banten News. Di sebelah kiri saya ada Konita Rizky Ivani Putri. Selamat sore, sudah hadir di Banten News. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada Yofi Maulana. Selamat sore, Yofi sudah hadir juga di Banten News ya. Yofi, Konita, dan saya juga berangkat dari Konita terlebih dahulu ya. Konita, bisa Anda perkenalkan terlebih dahulu ya, agar pemirsa Banten News juga bisa menyaksikan siapa sebenarnya Anda berdua ini, sehingga kemudian ada di ruang Banten News seperti ini. Boleh dikenalkan dari asal, kemudian juga tanggal lahir, dari mana sampai pada alamat rumah dan lain-lain lah. Tentunya dengan menggunakan 3 bahasa, karena saya yakin pemirsa juga penasaran. Silakan. Saya akan menggunakan bahasa Inggris. Hello, let me introduce myself. My name is Konita Rizky Ivani Putri. I was born on April 17, 1999. So I now 20 years old. And I from Pandeglang. And now I'm student in college in Sultan Ageng Tirtayasa University. Oke. Bahasa yang lain selain bahasa Inggris? Bahasa Indonesia? Ya. Perkenalkan, nama saya Konita Rizky Ivani Putri. Tempat tinggal saya di Pandeglang. Saya lahir di Serang di bulan April 17 April 1999. Dan sekarang saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Sultan Ageng Tirtayasa. Oke. Bahasa ibunya? Punya? Punya bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Boleh. Kurang bisa. Bisa diganti dengan bahasa Indonesia saya tadi sudah ya? Baik, kalau memang ini ya. Itu ya perkenalan tadi dari saudari Konita. Nah, saudari Konita, di sebelah kanan saya ini ada Yofi Maulana. Silakan ya. Saya pertama menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rifu Ani Ismi Yofi Maulana Jamiah Sultan Tirtayasa. Ana min Rangkas Bitung Kulayomin Ibu Akbar. Pertama kita itu bahasa Arab. Menggunakan bahasa Indonesia. Nama saya Yofi Maulana. Saya berasal dari Kabupaten Lebak, tepatnya di Kecamatan Sajira, Desa Parusari. Kemudian untuk saya lahir pada tanggal 26 Juli di Rangkas Bitung, dan hari ini saya kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengambil jurusan Teknik. Keseharian saya selain kuliah, saya juga aktif di UKM. Apa itu? UKM jurnalistik. Jadi kadang untuk kalau ada berita-berita, saya bisa nulis ataupun saya yang Bahasa ibunya? bahasa ibunya dari Sunda. Sunda, coba. Sunda. Punten nami abdi Yofi Maulana. Abdi di daerah Lebak, di daerah Kecamatan Sajira, Desa Parusari. Abdi ayeuna sakola kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Keseharian abdi sapopoe abdi miluan UKM jurnalistik di Tirta. Oke ya. Itu ya, sahabat Banten News, sudah kita coba dengarkan. Masing-masing sudah memperkenalkan diri. Tapi dari beberapa biografi yang saya baca, Anda Konita dari dari hukum Untirta ya. Lombanya duta bahasa tapi dari hukum ya, fakultas hukum. Pertanyaannya, apa tujuan Anda sampai kemudian bersemangat dan serius sekali ikut lomba duta bahasa ini? Saya ingin belajar lebih tahu lagi bahasa Indonesia. Saya tahu saya sangat kurang memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa. Jadi ingin belajar bahasa, memperbanyak relasi, pengalaman. Itu tujuannya ya, dari fakultas hukum. Nah, kalau kemudian
saudara Yopi ya, teknik sipil, Sipil. Untirta juga. Ya. Luar biasa. Apa yang membuat Anda semangat bergabung dalam lomba duta bahasa ini? Jadi sebetulnya keinginan saya untuk menjadi duta dari jauh-jauh hari, dari tahun 2018. Pada saat saya mengikuti sosialisasi penggunaan bahasa bagi kampus. Saat itu dilaksanakan di SMA 1 Cirebon. Pada saat itu saya melihat kakak-kakak duta yang ada di depan pintu. Terus saya, kakak-kakak duta ini keren amat. Oh, Kakak duta ini tampan-tampan sekali maksud gitu. Jadi saya ingin untuk menjadi duta. Akhirnya pada tahun 2019 ada untuk menjadi duta. Dan ternyata saat itu saya terhalang oleh umur. Dan akhirnya sekarang di tahun 2020 saya bisa mengikuti duta. Sebetulnya kan kalau ditarik ke dalam disiplin ilmu saya jauh untuk berbahasa Indonesia. Cuma lagi-lagi karena kita kedepannya tidak tahu apakah kita di masyarakat nanti bermanfaat ilmu kita sendiri ataupun ilmu bahasa Indonesia. Makanya ya sudah, karena saya menganggap ini bagian daripada pembelajaran. Kalau ada kesempatan ya kenapa tidak? Iya. Ya, hitung-hitung kita silaturahim lah ya. Silaturahim dengan kantor bahasa Banten dan silaturahim juga dengan Banten istilahnya ya, gitu ya. Baik, menarik sekali ya diskusi kita bersore ini. Ke Konita, kalau saya mendengar penjelasan Anda tadi kaitannya dengan tujuan bahwa ikut belajar bahasa Indonesia dalam kegiatan event duta bahasa ini, apa Anda pernah atau sering menemukan kesalahan-kesalahan berbahasa, baik di kampus atau di tengah masyarakat atau di lingkup Anda, keluarga Anda sendiri? Sangat banyak. Sangat banyak. Iya, seperti apa bisa dijelaskan? Seperti kata-kata silahkan seperti itu kan masih kita mungkin mengiranya itu tuh kata masih silahkan. Ternyata itu bahasa Indonesia yang baik itu silakan. Terus seperti handphone, telepon itu kan dalam bahasa Indonesia gawai pintar. Oh iya. Oh, jadi berangkat dari sana kemudian bergabung dalam kegiatan lomba ini. Ya, kita tentu banyak melihat ya, seperti halnya misalkan orang-orang membawa acara ya, waktu dan tempat kami persilahkan misalkan begitu ya. Barangkali berangkatnya dari sana sehingga kemudian ikut lomba duta bahasa. Kalau Yopi, selain dari teman tadi melihat bahwa anak-anak duta bahasa keren tampil di hadapan Anda pada waktu itu, kira-kira hal lain di luar konteks menyaksikan kehebatan anak-anak duta bahasa yang dulu pernah menang, ada hal yang mendasar dari kegiatan Anda ikut lomba finalis duta bahasa? Sebetulnya dari pada saat saya mengikuti sosialisasi dan di situ saya sadar ternyata di hari ini terutama Banten sendiri banyak orang yang tidak mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti kadang kalau kita ada di stasiun kemudian ada sebetulnya yang harus kita utamakan adalah bahasa Indonesia. Nah, Anda pernah menemukan itu? saya pernah menemukan itu. Tindakan Anda? Saat itu memang saya belum paham untuk bagaimana seharusnya saya ketika melihat seperti itu. Namun setelah saya mengikuti sosialisasi itu, ketika jadi saya punya gambaran kalau memang harus seperti mungkin agak tolong ingat ataupun kalau kita sudah berlembaga coba untuk komunikasi. Lagi-lagi saya di Cilegon kan ada yang namanya sebelum Taman Simpang itu tuh ada namanya taman tapi bukan Taman Simpang karena itu bukan bagian daripada bahasa Indonesia yang seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia, akhirnya si taman itu berubah jadi menjadi Taman Simpang. Itu saya kira ya dari kedua finalis duta bahasa tahun 2020 kaitannya dengan persoalan-persoalan yang melingkupi keduanya untuk ikut dalam lomba duta bahasa. Ya, satu lagi. Apa itu? Kadang kalau secara penulisan juga kita ada selalu bilang terima kasih disambung, kan seharusnya memang dipisah. Itu bagian daripada contoh kecil tugas nantinya untuk menjadi sosialisasikan bahasa Indonesia. Baik, kalau Konita sendiri melihat kesalahan itu apa yang kira-kira dilakukan? Ditegurkah atau? Kalau sama teman ya saling mengingatkan, memberitahu seperti itu. Kalau sama teman? Iya. Kalau ada tulisan yang salah di publik, tulisan-tulisan yang salah di media sosial. betul, boleh di media sosial atau barangkali juga di luar ruang? Di ini saya melalui Instagram Ya, bahwa itu kata-kata yang salah. itu adalah bentuk dari upaya Upaya melestarikan bahasa Indonesia. Baik.
Kawan-kawan, itu tadi ya. Kalau kita coba, kalau tidak salah, Yopi, Anda diminta mengumpulkan karya ilmiah dalam konteks lomba duta bahasa. Saya ingin tahu judul Anda, karya ilmiah yang dikirimkan. Judul yang saya kirimkan adalah peran media dalam meningkatkan literasi. Peran media dalam meningkatkan literasi. Apa latar belakang Karena mengambil? latar belakang yang saya lihat hari ini, kalau kita mengacu kepada konsep media sebagai pengiring opini publik, dan saya rasa melihat bahwa itu cukup optimal bila kita sebagai kita untuk memanfaatkan, meningkatkan minat baca terhadap masyarakat. Karena yang saya amati daripada sekarang, pasar tuh melihat bahwa konten-konten yang laku di masyarakat adalah dalam bentuk foto, kemudian caption, ataupun dalam podcast seperti ini. Nah, itu adalah kesempatan yang harusnya kita optimalkan untuk mensosialisasikan. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa saya mengambil media, kalau saya tarik ke dalam media Twitter, berapa banyak hari ini yang masuk atau bikin akun Twitter baru. Kalau kita kaitkan dengan Firsa Besari cuma bilang, saya suka kamu, terlepas kamu suka atau tidak, itu hakmu. Banyak orang yang menyukai, padahal kalau kata-kata seperti itu apa? Cuman banyak orang yang menyukai. Itu artinya media mampu meningkatkan literasi, akhirnya timbullah orang-orang untuk berambisi untuk menjadi selebriti, dan dia memproduksi perkataan ataupun quotes yang banyak diminati oleh masyarakat, oleh halayak ramai. Dan itu sudah dilakukan. Dan itu saya sudah lakukan, dan saya sekarang mempunyai akun Twitter 4. Yang isinya saya berusaha untuk banyak amat ini ya. Jadi banyak. Saya punya akun Twitter 4, kemudian ada akun Instagram saya namanya Ruang Rarasaan. Jadi itu tuh saya berusaha untuk kata-kata itu saya upload di media, saya unggah di media, yang tujuannya untuk memantik halayak ramai ataupun untuk mensosialisasikan bahwa hari ini kita menggunakan media itu perlu dioptimalkan. Baik ya, kawan-kawan, Banten News dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan dari Yopi ya. Mbak Konita, judul karya ilmiah yang sudah dikirimkan. Meningkatkan literasi masyarakat menyongsong teknologi industri 4.0 melalui media sosial. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya itu untuk mensosialisasikan bahasa Indonesia itu melalui aplikasi. Melalui media sosial. Kalau tadi di sini dijelaskan ada Instagram. Media sosial apa yang Konita pakai? Yang Konita pakai sama Instagram, terus lalu share ke keluarga lewat WhatsApp. Kalau boleh saya tahu, isi daripada tulisan yang di-share itu seperti apa? Share itu seperti ini tulisan-tulisan ini apa bahasa Indonesia yang baik, terus ditulis. Konita share seperti itu. Itu yang dilakukan. Iya. Baik sahabat Banten News, kita jeda terlebih dahulu ya. Jangan lupa terus ikuti sampai tuntas perbincangan kita di Ngobrol Bareng Finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Banten News dimanapun Anda berada, masih kita coba lanjutkan Ngobrol Bareng Finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Konita, dari kegiatan lomba ini Anda diminta untuk menyerahkan sebuah karya digital, video. Iya, betul. Bisa diceritakan dari video itu ada yang menyampaikan pesan apa? Menyampaikan pesan video itu judulnya bahasa Indonesia yang ejaannya masih keliru. Oh, masih salah? Iya, masih salah. Kita ngejelasin perkata. Bisa Anda ingat kira-kira kesalahan-kesalahan dalam video itu seperti apa? Itu salah satunya yang tadi Konita bilang, yang silahkan dan silakan. Terus antri dan antre, kata yang benar. Setting video diberikan ke panitia, di mana bikin video itu? Di rumah. Di rumah? Iya. Itu ini sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Luar biasa ya. Kalau dari Yopi, video apa yang diberikan dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat seperti apa? Video yang saya berikan sebetulnya tentang perkataan hari ini yang sebelum banyak diperbincangkan. Jadi yang saya berikan adalah untuk penyegaran bahwa semisal kita hari ini banyak ada serangan wabah. Kita selalu mengatakan ada wabah. Terus saya di situ masuk untuk sebetulnya wabah ini bahasa Indonesia atau bahasa apa?
bahasa Indonesia atau bahasa serapan, kata serapan atau kata adopsi atau kata apa dari negara mana. Jadi saya menjelaskan bahwa apa itu berasal dari mana. Pandemi juga ya seperti kata-kata yang seperti yang hari ini saya dibicarakan, Agar kemudian masyarakat bisa teredukasi. masyarakat bisa teredukasi dan paham bahwa asal muasal bahasa ini dari Oke. Kemudian kalau kita lihat bahwa bahasa-bahasa daerah ini kan mulai tergeser, ya, jadi mulai punah. Kira-kira untuk bisa mempertahankan bahasa-bahasa daerah dari kepunahan, ke saudari Konita, apa yang bisa dilakukan? Karena Konita sendiri kurang dalam bahasa daerah, makanya di sini Konita belajar Oh, belajar. duta bahasa ini. Karena di rumah menggunakannya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan itu dilihat kalau bahasa daerah itu kan bisa Kalau tinggal di mana Konita di sendiri? Pandeglang. Oh, di Pandeglang, tapi di komplek, di daerah atau di mana? Di perkampungan, tapi sudah bahasa Indonesia. Iya. Sangat luar biasa berarti ya pergeserannya. Artinya kalau kita tidak hari ini tidak melakukan tindakan, yang namanya kepunahan bahasa itu pasti terjadi. Kalau Yopi, apa yang kira-kira bisa kita lakukan? sebetulnya kalau untuk menetralisir penggunaan pergeseran bahasa daerah, saya rasa itu dari bagian kitanya sendiri selaku jadi manusia, entah itu dari kita menjadi orang tua kemudian kita punya anak, itu kan adalah pendidikan yang pertama. Jadi coba kita untuk memasukkan, soalnya ketika di lapangan saat kita berbicara menggunakan bahasa daerah ada sedikit rasa untuk malu menggunakan bahasa daerah, apalagi dengan orang-orang yang dari Jakarta, orang-orang yang notabene ngomongnya sama gue gitu kan. Nah, kadang ada sedikit rasa malu, makanya ketika pas saatnya pertama adalah untuk mendidik dari awal. Kemudian secara kita hari ini saya rasa kita semua seharusnya sudah ada ya lembaga atau program untuk bahasa daerah ini tidak punah. Cuman dari kita kurang begitu mengenal dan gerakannya kurang begitu masif. Yang saya tahu ada dari Berita Aing yang dikelola oleh komunitas Aing. Nah itu semua beritanya, semua caption-captionnya itu bagian daripada bahasa Sunda. Biasanya kalau sebelum itu adalah bagian daripada upaya untuk melestarikan bahasa daerah. Saya rasa dan itu perlu didukung dan kita perlu kerjasama dengan dia dalam hal melestarikan bahasa daerah. Ya. Baik, kawan-kawan sahabat Banten News dimanapun Anda berada, dua narasumber kita sudah membahas tentang pelestarian bahasa daerah terkait dengan daerah masing-masing. Tentu kita penasaran kaitannya dengan video yang sudah dikirim ke pihak panitia. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Silakan. Anda berada telah kita saksikan tadi dua video yang sudah dikirimkan ke pihak panitia, baik dari saudari Konita dan juga Yopi, yang sudah kita saksikan upaya mereka terhadap bagaimana melestarikan tentang kebahasaan kita saat ini. Nah, sebagai duta bahasa, tentu kita tidak hanya paham dan bagaimana meningkatkan kemahiran berbahasa, tapi karena kita duta bahasa di Provinsi Banten, tentu kita juga harus paham tentang hal-hal kebantenan. Nah, dari mana dulu nih kira-kira? Bisa menjelaskan tentang dari mana dulu? Oh, dari silakan, Yopi. Sebenarnya kalau kita ngomongin Banten sangat menarik ya. Ya. Dari mulai kata berasalnya nama kata Banten itu. Ada yang mengatakan dari bantahan, ada yang mengatakan diganti. Artinya kalau kita tarik kepada bantahan, artinya bantahan adalah membantah. Jadi pada saat masuk Islam, sebelum Banten kan pernah ada ini juga. Ya. Jadi sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam banyak orang-orang Banten yang membantah masuk Islam. Itu kalau kita tarik dalam kata bantahan. Ada yang namanya diganti, yang artinya adalah ketidakberpihakan sejarah. Kalau kita kaitkan dengan kekayaan Banten, kalau kita kaitkan dengan kekayaan Banten, Banten cukup strategis. Kita punya pelabuhan, kita punya Banten yang kesultanan, juga dengan kegiatan-kegiatan dengan alamnya, kita punya gunung, kita punya pantai, itu kan hal-hal yang kaya. Dan di Cikotok juga kita punya tambang emas, gitu kan. Itu hal yang wah gitu bagi Banten, dan itu ketimbang mutiara sama dengan artinya kalau kita lihat kota itu. Kalau itu digunakan sebaik-baiknya, tentu masyarakat Banten makmur. Itu masyarakat Banten makmur, nggak ada yang kemiskinan, tidak ada yang keterbelakangan pendidikan. Baik. Bagaimana Konita? Menambahkan dari tadi yang mau kita tahu Mas Dian Banten Seperti Banten apa? itu koleksi ya